Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Rizky Umar. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Harun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Suito. Teman-teman, sebelumnya kita sama-sama telah membahas tentang praktik dan juga tantangan yang ada di perbankan syariah. Nah, untuk itu hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mendiskusikan tentang optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Namun sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu optimalisasi infrastruktur? Nah, optimalisasi infrastruktur adalah suatu keharusan dalam industri perbankan syariah di era digital. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan layanan kepada nasabah seiring dengan berkembangnya teknologi. Untuk itu, pada hari ini kita akan membahas pentingnya infrastruktur yang optimal dalam konteks perbankan syariah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan digital dan transformasi perbankan syariah. Di era digital telah membawa transformasi besar dalam perbankan. Bank syariah harus beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital. Nah, adaptasi ini mencakup penggunaan aplikasi mobile dan platform online yang memudahkan transaksi. Untuk memahami akar dari hal ini, kita perlu melihat bahwa nasabah saat ini mengharapkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, layaknya layanan digital lain yang mereka gunakan sehari-hari. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah, yang mana akhirnya akan memperkuat posisi mereka di pasar. Yang kedua, kita akan membahas tentang infrastruktur teknologi informasi. Nah, infrastruktur teknologi informasi ini yang kuat adalah kunci utama untuk mendukung operasi bank syariah. Dengan memiliki server yang handal dan jaringan yang cepat, bank dapat memberikan layanan yang lebih baik. Selain itu, keamanan data juga harus menjadi prioritas utama dalam infrastruktur ini. Memiliki infrastruktur informasi yang kuat dapat memadai, yang kuat mampu memproses transaksi dalam volume tinggi dan secara real time, yang sangat penting di era digital. Nah, dengan menerapkan protokol keamanan yang ketat, bank syariah dapat melindungi informasi nasabah, sementara menjaga privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang regulasi dan kebijakan yang mendukung. Nah, regulasi yang mendukung merupakan faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Bank syariah wajib mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Kebijakan yang jelas mampu dalam mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Akar dari pentingnya regulasi adalah untuk memastikan bahwa inovasi teknologi yang dilakukan oleh bank syariah tepat sejalan dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba dan ketidakjelasan. Dengan kepatuhan bank syariah dapat menjaga kredibilitas dan memastikan bahwa perkembangan infrastruktur mereka berkelanjutan dan sesuai dengan ekspektasi regulator. Yang keempat, kita akan membahas tentang inovasi layanan sesuai prinsip syariah. Nah, inovasi dalam layanan perbankan syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru
Dengan memanfaatkan teknologi, bank dapat menawarkan produk yang lebih variatif dan mudah diakses. Ini termasuk layanan vintage yang sesuai dengan prinsip syariah. Inovasi ini berakar pada kebutuhan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang bergerak cepat. Mengintegrasikan teknologi memungkinkan bank syariah menawarkan produk syariah yang dulunya mungkin memerlukan proses manual yang lama, kini dapat diakses secara digital. Ini tidak hanya menarik nasabah baru, tetapi juga meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan mudah. Yang kelima, kita akan membahas tentang kolaborasi dengan vintage untuk memperkuat infrastruktur. Nah, dalam kolaborasi dengan perusahaan vintage dapat memperkuat infrastruktur bank syariah. Melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi terbaru dan memperluas jaringan layanan mereka. Kolaborasi ini juga membantu dalam meningkatkan inovasi di sektor perbankan. Akar dari kolaborasi ini adalah pengakuan bahwa perusahaan vintage seringkali lebih lincah dan berfokus pada teknologi spesifik. Dengan bekerja sama bank syariah dapat secara cepat mengadopsi solusi inovatif tanpa harus membangunnya dari awal. Ini memungkinkan bank untuk tetap fokus pada fungsi inti perbankan syariah, sementara vintage menyediakan keahlian teknologinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Nah, meskipun banyak peluang, bank syariah juga menghadapi tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Ini termasuk biaya investasi yang besar, adaptasi teknologi yang cepat, dan persaingan dengan bank konvensional yang seringkali memiliki sumber daya lebih besar. Kecepatan adaptasi teknologi dan persaingan sengit dengan bank konvensional. Nah, biaya investasi yang signifikan diperlukan untuk membeli hardware baru, mengembangkan software yang sesuai dengan syariah, serta melatih sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, yang semuanya memerlukan komitmen finansial jangka panjang. Selain tantangan finansial, isu SDM dan budaya perusahaan juga menjadi akar masalah. Bank syariah perlu memiliki tim yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memahami dan mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap pengembangan sistem. Nah, kecepatan evolusi teknologi menuntut bank untuk terus-menerus berinvestasi dalam pelatihan dan pembaharuan sistem. Sementara resistensi internal terhadap perubahan dapat menghambat adopsi teknologi baru. Dengan memahami tantangan ini, nah, bank dapat menyusun strategi yang lebih matang, misalnya melalui outsourcing atau kolaborasi strategi dengan vintage. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan keamanan dan juga privasi. Nah, mari kita bahas kembali salah satu aspek krusial, keamanan dan privasi. Keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Bank syariah harus menerapkan protokol keamanan yang ketat, mulai dari enkripsi data hingga sistem deteksi fraud untuk melindungi informasi sensitif nasabah. Selain itu,
Privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk membahas keamanan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Dalam era digital, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kolaborasi dengan vintage. Tidak semua inovasi harus dilakukan sendiri. Kolaborasi dengan perusahaan vintage dapat memperkuat infrastruktur bank syariah secara signifikan. Melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi terbaru tanpa harus membangunnya dari awal dan memperluas jaringan layanan mereka ke segmen yang belum terjangkau. Ini adalah jalan pintas yang efektif untuk meningkatkan inovasi di sektor perbankan syariah. Kemitraan adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan. Nah, ini termasuk biaya investasi awal yang tinggi untuk teknologi baru. Tantangan dalam adaptasi teknologi oleh SDM atau sumber daya manusia internal dan persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu berinvestasi. Memahami tantangan-tantangan ini sangat penting agar kita dapat mengembangkan strategi yang tepat, terukur, dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital adalah suatu keharusan. Ini adalah fondasi yang akan menentukan daya saing bank syariah di masa depan. Kita telah melihat bahwa tuntutan nasabah yang semakin digital savvy memerlukan respon yang cepat dan inovatif. Didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang kuat dengan server yang handal dan jaringan yang cepat, namun perjalanan ini bukannya tanpa tantangan. Bank syariah harus siap menghadapi biaya investasi teknologi yang tinggi, sehingga kesulitan dalam adaptasi internal serta persaingan ketat dengan bank konvensional yang lebih dulu mapan. Oleh karena itu, strategi optimalisasi harus seimbang, mempertimbangkan aspek bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Nah, dari kesimpulan ini juga saya menarik kesimpulan dari sisi pandang masa depan. Mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalisasikan potensi, bank syariah perlu menjalankan strategi multidimensi. Pertama, mereka harus proaktif dalam inovasi layanan, termasuk pengembangan produk vintage yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, kolaborasi dengan perusahaan vintage harus diperkuat untuk mengakses rasi adopsi teknologi terbaru dan memperluas jangkauan layanan. Terus yang tak kalah penting, bank syariah harus tetap ketat menjaga keamanan data dan privasi nasabah. Sebab dengan menjaga keamanan dan memanfaatkan teknologi yang tepat, bank tidak hanya memberikan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga membangun kepercayaan yang menjadi ciri khas keuangan syariah. Pada akhirnya, upaya terpadu ini akan memperkuat posisi bank syariah di pasar dan menjamin pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berlandaskan prinsip syariah.